Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novia Ratnasari, NPM 201721500409. Saya dari kelas R7F. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Irwan Siagian selaku dosen mata kuliah pragmatik. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kesopanan. Apa itu prinsip kesopanan? Menurut Zamzani, tahun 2010 halaman 2, kesopanan merupakan perilaku yang diekspresikan dengan cara yang baik atau beretika. Menurut Yo, tahun 1996 halaman 60, ia berpendapat bahwa kesopanan dalam pragmatik dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menghormati atau citra diri seseorang. Prinsip kesopanan ini berhubungan dengan dua peserta percakapan, yakni diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri adalah penutur dan orang lain adalah lawan tutur. Hal tersebut diungkapkan oleh Wijana tahun 1996 halaman 20. Prinsip kesopanan ini lebih berkenaan dengan aturan tentang hal-hal yang bersifat sosial, estetis, dan moral dalam tindak tutur. Hal tersebut diungkapkan oleh Grish dalam buku Rustono tahun 1991 halaman 61. Kesopanan berkaitan dengan suasana pembicaraan yang menghendaki agar pembicara dapat mengekspresikan yang pertama, ujaran impositif berupa perintah atau suruhan. Yang kedua, ujaran komisif yang berupa penawaran atau janji. Yang ketiga, ujaran ekspresif berupa penyampaian perasaan. Dan yang keempat, ujaran asertif berupa kebenaran atau ketegasan. Sebenarnya, banyak ahli yang mengemukakan tentang prinsip kesopanan ini. Akan tetapi, karena beberapa alasan, penelitian ini menggunakan prinsip kesopanan yang dikemukakan oleh Leach. Secara lengkap, Leach dalam buku I Dewa Putu Wijana tahun 1996 halaman 56 sampai 61. Ia mengemukakan bahwa ada 6 maksim. Maksim merupakan kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual. Kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Selain itu, maksim juga disebut sebagai bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan. Maksim-maksim tersebut menganjurkan agar kita mengungkapkan keyakinan-keyakinan dengan sopan dan menghindari ujaran yang tidak sopan. Keenam maksim tersebut yang dikemukakan oleh Leach yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kemurahan hati, maksim penerimaan, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian. Di sini saya hanya akan menjelaskan 3 maksim, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kemurahan hati, dan maksim penerimaan. Yang pertama, maksim kebijaksanaan. Dalam hal ini, Leach dalam buku Wijana tahun 1996 halaman 30, ia mengatakan bahwa
Semakin panjang tuturan seseorang, semakin besar pula keinginan orang itu untuk bersikap sopan kepada lawan bicaranya. Adapun menurut Pranowo, tahun 2009 halaman 122, ia mengatakan bahwa maksim kebijaksanaan mengamanatkan agar penutur selalu memberikan keuntungan pada mitra tutur ketika berkomunikasi. Maksim ini diungkapkan dengan tuturan dalam bentuk ujaran impositif dan komisif. Maksim ini menggariskan setiap peserta pertuturan untuk meminimalkan kerugian orang lain. Tambahnya lagi, jika penutur memerintah, dipandang lebih sopan menggunakan kalimat deklaratif atau interrogatif yang semakin panjang daripada dengan menggunakan kalimat imperatif. Agar lebih jelas, simaklah perbedaan contoh berikut ini. Jawab telepon itu. Bisa kamu jawab telepon itu? Datang ke rumah saya. Ini termasuk ujaran yang tidak sopan. Adapun contoh yang kedua, apakah kamu tidak keberatan untuk menjawab telepon itu? Kalau tidak keberatan, sudilah Anda datang ke rumah saya. Ini termasuk ujaran yang sopan. Selanjutnya, maksim penerimaan. Maksim ini diungkapkan oleh penutur dalam bentuk ujaran impositif dan komisif. Maksim ini mewajibkan setiap peserta tindak tutur untuk memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri dan meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Contohnya, Anda harus meminjami saya mobil. Saya akan meminjami Anda mobil. Saya akan datang ke rumahmu untuk makan siang. Saya akan mengundangmu ke rumah untuk makan siang. Ujaran 1 dan 3 dirasa kurang sopan karena penutur berusaha memaksimalkan keuntungan dirinya dengan menyusahkan orang lain. Sebaliknya, ujaran 2 dan 4 penutur berusaha memaksimalkan kerugian orang lain dengan memaksimalkan kerugian diri sendiri. Selanjutnya, maksim kemurahan atau pujian. Maksim ini diungkapkan oleh penutur dalam bentuk ujaran ekspresif dan asertif. Dengan menggunakan kalimat ekspresif dan asertif, jelaslah bahwa tidak hanya dalam menyuruh dan menawarkan sesuatu. Seseorang harus berlaku sopan, tetapi di dalam mengungkapkan perasaan dan menyatakan pendapat, ia tetap diwajibkan berperilaku demikian. Hal ini juga diungkapkan oleh Tarigan dalam buku Nadar tahun 2009 halaman 30. Ia mengatakan bahwa tuturan asertif melibatkan pembicara pada kebenaran proposisi yang diekspresikan, misalnya menyatakan, mengeluh, menyarankan, melaporkan, dan sebagainya. Agar lebih jelas, silahkan simak contoh berikut ini. Dita, kamu selain cantik, masakanmu enak. Renita, kamu selain pintar, kue apam buatanmu enak juga. Nindi, masakanmu kurang sedap kan? Ujaran 1 dan 2 lebih sopan karena kedua ujaran itu bersifat ekspresif dan asertif, sekaligus memuji tanpa mengkritik. Sedangkan ujaran 3 tanpa memuji, hanya mengkritik.
Berikut adalah simpulan mengenai materi yang telah dijelaskan. Prinsip kesopanan dalam kajian pragmatik memiliki beberapa maksim, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kemurahan hati, maksim penerimaan, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian. Prinsip kesopanan berkaitan dengan orang pertama sebagai komunikator dan orang kedua sebagai komunikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.